Tema kita hari ini dari Kejadian pasal 16 ayatnya yang pertama hingga yang ke-15. Jangan pilih apa? Jalan pintas. Jangan pilih jalan pintas. Ya, oke, kita boleh lihat slide berikutnya. Saudara boleh baca juga di Alkitab masing-masing jikalau tulisan di depan terlalu kecil. Saya jemput kita bangkit berdiri di bawah judul perikop Hagar dan Ismail. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16, sampai ayat yang ke-16 di bawah judul perikop Hagar dan Ismail. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan, saudara boleh juga membaca bersama-sama pada ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Kita baca perlahan-lahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dengan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya di dekat mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Orang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menantang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, boleh kembali ke tempat duduk. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
di mana tema kita tadi adalah jangan pilih jalan pintas. Maka dari itu saudara, kita minimal harus belajar. Ya, jangan pilih jalan pintas. Jadi ada beberapa penyebab awal kenapa Abram itu mengambil jalan pintas. Saudara tahu jalan pintas? Jalan pintas itu artinya segala sesuatu itu harus kita lalui proses demi proses. Tapi kadang-kadang kita nggak suka proses, Bapak Ibu. Kita ingin cepat, kita ingin instan, kita ingin supaya semuanya itu seperti durian itu dijatuhkan saat dia belum masak, lalu pakai karbit, dikarbit. Rasa yang karbit dengan yang rasa yang jatuh dari pohon lain, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya. Kemudian sehatnya tentu durian yang jatuh dari pohon, tetapi yang karbit itu berbahaya, Saudara. Berapa banyak orang meninggal karena durian karbitan. Instan, ya, segala sesuatu yang cepat, instan. Ini saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan berfirman kepada Abraham dan Sarai. Abraham, Sarai, kamu akan memiliki anak di usia tua. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Sarai tidak terima itu karena menunggu-nunggu terlalu lama, mengambil jalan pintas. Ya, yang pertama coba kita lihat apa penyebab awal seseorang mengambil jalan pintas. Kejadian 6 ayat yang kedua. Kejadian 16 ayat yang kedua. Di sana dikatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Saya baca ulang lagi. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalan pintas diambil sebagai penyebab awal itu saudara adalah Sarai gagal paham, gagal memahami tentang Tuhan. Dia gagal paham. Dia tidak mengerti maksud Tuhan, bahwa dia yang akan mengandung, dia yang akan melahirkan, dan dari keturunannya dialah Allah akan membangun suatu bangsa yang besar. Apa penyebabnya saudara? Karena dia kecewa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menunggu terlalu lama, lalu ambil jalan pintas. Coba kita lihat saudara. Engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Jadi saudara, dia menyalahkan Tuhan atas kemandulannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sarai ini salah memahami Tuhan, salah memahami maksud Tuhan, salah memahami apa maunya Tuhan. Menurut pandangannya dia, Bapak Ibu Saudara, lewat apa? Lewat bujangnya, lewat hambanya ini aku bisa memperoleh anak. Dia memahaminya bahwa lewat orang lain anak itu bisa hadir bagi kita. Salah saudara. Seringkali kita saudara, mengapa mengambil jalan pintas? Kadang-kadang kita salah dalam memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Salah menerjemahkan visi Tuhan dalam hidup kita. Salah memaknai apa firman Tuhan bagi kita, pesan Tuhan. Kita tafsir menurut maunya kita. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Sarai mengalami kegagalan dalam memahami Tuhan, dia mengambil sebuah keputusan yang sangat fatal, yaitu apa? Menyerahkan hambanya kepada Abraham. Di awal tahun ini saudara, di bulan yang ketiga, di awal bulan ini, kembali saya mengingatkan kita semua, jangan mengambil
keputusan yang salah. Jangan salah memaknai maksud Tuhan dalam hidup kita. Jangan salah memaknai pesan Tuhan, visi Tuhan dalam hidup kita. Gumuli baik-baik saudara. Jangan seperti Sarai, karena menunggu terlalu lama, kecewa terlalu lama, begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Salah memaknai maksud Tuhan. Dia mengambil sebuah keputusan menyerahkan Hagar. Maka jalan pintas diambil. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat kembali. Penyebab awal yang kedua kita lihat sehingga jalan pintas itu diambil. Kejadian pasalnya yang ke-16 ayat yang kedua dikatakan apa saudara? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ya. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Apa penyebab awal Bapak Ibu Saudara? Sehingga Abraham dan Sarai ini mengambil jalan pintas. Karena Abram itu gampang dihasut Bapak Ibu Saudara. Gampang dihasut oleh istrinya. Coba kita lihat, bandingkan pada ayat yang ke-6 yaitu ya. Di sana dikatakan ayat 5 kita bisa lihat saudara, Sarai bilang, wah begini ya. Ceritanya saya akan kasih ke kamu, baru saja dia hamil, dia memandang rendah saya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Abraham terhasut. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Jadi penyebab awal jalan pintas ini diambil oleh Abram dan Sarai. Satu tadi apa? Sarai salah memahami Tuhan. Yang kedua, Abram ini gampang dihasut. Ya, ketika istrinya bujuk, ayo sudah nikahi ini Hagar hambaku ini, sebab dia nanti akan melahirkan bagi kita anak. Lalu apa yang terjadi saudara? Karena dihasut, dibujuk. Harusnya Abram tetap pendirian Bapak Ibu Saudara. Dia tidak boleh mendengarkan sekalipun itu istrinya. Sebab bukankah Tuhan yang membawa dia, Tuhan yang membuat dia dalam peperangan melawan orang-orang Kanaan, melawan para perampok saudara, menang. Tuhan yang menampakkan diri kepadanya, Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang berbicara kepada dia. Harusnya dia tidak boleh mendengar bujukan daripada Sarai. Harusnya. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ayat ini berkata, Abraham ternyata mudah sekali dihasut oleh istrinya. Mudah sekali. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup ini kita tidak boleh mudah dihasut. Amin. Karena kehidupan kita ini tidak ditentukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita. Ya. Jangan saudara, karena kalau kita mendengar masukan orang lain, boleh kita dengar, tapi kembali tanya Tuhan, benarkah Tuhan masukan orang lain itu daripadamu? Tanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mengambil langkah berdasarkan maunya manusia, maunya orang lain terhadap kita, atau maunya kita terhadap langkah hidup kita. Tapi kita tanya Tuhan, benarkah Tuhan? Sudah benarkah keputusan ini? Itu harusnya Abraham berdoa. Dalam mengambil keputusan ini juga kita lihat saudara, tidak ada doa yang dihadirkan Abraham dan Sarai. Mereka mengambil keputusan tanpa doa, hanya berdasarkan diskusi saja. Saudara, kita ada di akhir zaman ini, banyak sekali penghasut-penghasut saudara. Oleh sebab itu kita dengar, kita tanya Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, benarkah keputusan ini? Apa saja, keputusan apa saja saudara? Keputusan mengenai pendidikan, mengenai kehidupan sehari-hari, keputusan mengenai bisnis,
keputusan mengenai segala sesuatu. Kita boleh dengar apa kata orang, tapi tanya, Tuhan, benarkah ini daripadamu? Ini yang saya melihat, saudara. Saya baca, saudara sudah baca juga kan? Tidak ada kita temukan bahwa Abram dan Sarai, yuk mari, saranmu itu kita bawa doa dulu. Tidak ada. Akibatnya saudara, mereka mengalami kesulitan, persoalan, tantangan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jalan pintas memang cepat, tapi jalan pintas menuju kepada persoalan yang lebih besar. Jangan kita ambil, saudara. Karena dua penyebab ini, saudara, seringkali kita belajar bahwa salah memahami Tuhan dan kita mudah terhasut, saudara. Belajar dari Abram dan Sarai. Kemudian kita masuk pada poin berikut, saudara. Apa? Ketika kita menentang janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka selalu ada akibat. Ketika kita menentang pesan Tuhan, maka selalu ada akibat. Ya, akibat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa perjanjian atau kesepakatan menjadi berubah atau menjadi hancur antara Hagar dan Sarai. Di mana ayat itu menulis, saudara? Saya melihat pada ayatnya yang keempat. Kejadian 16 ayat 4, coba baca saudara di sana. Bagian terakhirnya, maka ia memandang rendah nyonyanya itu. Ya, Hagar tahu dia mengandung, dia memandang rendah nyonyahnya itu. Kita bandingkan ayat yang kedua, bagian terakhir juga. Ini waktu diskusi dengan Abraham. Dia membujuk Abraham. Kalimat ini dilontarkan atau diutarakan oleh Sarai kepada Abraham. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Saya ulangi. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi sebelum dia bertemu dengan Abraham, membicarakan tentang menyerahkan Hagar sebagai istrinya, Sarai berkomunikasi dulu dengan Hagar. Di sana dikatakan komunikasinya dengan Hagar ini adalah sebuah kesepakatan, adalah sebuah perjanjian antara Hagar dan Sarai. Di sini dikatakan mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Jadi diskusi dengan Hagar, Sarai dan Hagar pertama kali adalah bahwa kalau kamu berhasil mengandung dengan Abraham, maka anak itu adalah anakku. Ya, ini bahasanya jelas, saudara. Berarti ada perjanjian di sini. Apabila Abram memiliki anak daripadamu, Hagar, maka anak yang dilahirkan oleh engkau adalah anakku. Coba lihat, saudara, ini diskusi awalnya, perjanjian awalnya, kesepakatan awalnya. Namun apa kenyataannya? Kenyataannya berubah pada ayat yang keempat. Setelah dia mengandung, dia memandang rendah nyonyanya. Dia merasa saya yang bisa memberikan keturunan, kau tidak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jalan pintas menentang kehendak Tuhan, menentang janji Tuhan, selalu ada akibat. Dan akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara? Perjanjian kesepakatan yang tidak didasari oleh Tuhan akan hancur, akan berubah. Jadi saudara, kesepakatan apapun, perjanjian apapun, hubungan apapun, kerja yang tidak didasari oleh doa, yang tidak didasari oleh minta tuntunan Tuhan, akan hancur. Hancur, saudara. Sarai hancur betul. Tadinya kan dia bilang kalau itu anak dilahirkan diserahkan, loh kok sekarang dia merasa dia yang memiliki anak itu. Kok dia yang merasa dia yang lebih tinggi dari saya.
Itu dia saudara. Disinilah kita melihat jalan pintas berujung fatal. Jalan pintas berujung kehancuran. Ya, sedikit menyinggung. Ada nggak yang suka lawan arus kalau naik kendaraan? Aduh, putar jauh, potong jalan saja. Ya, ada banyak ya saudara. Kalau kita mau mutarkan jauh Pak Pendeta, potong jalan. Kita ini biasa potong jalan. Suatu saat malaikat Tuhan tidak jaga lagi saudara. Trek besar tabrak, hancur. Haleluya. Ini ilustrasi saja. Jalan pintas berujung kehancuran. Ya. Jadi jangan saudara, jangan kita ambil jalan pintas. Termasuk apa tadi? Potong jalan. Lawan arus. Itu kan lawan arus itu karena potong jalan saudara. Aduh, pemalas. Tidak ada juga. Tetap saja lewat. Oh saudara, selama malaikat Tuhan masih jaga tidak apa-apa. Tapi kebetulan malaikat lagi izin sebentar ya. Haleluya. Ini jalan sendiri saudara. Haleluya, itu bahaya. Tapi hari ini kita bertobat. Amin. Jangan lagi kita potong jalan saudara. Jangan lagi ambil jalan pintas. Termasuk yang lain. Bukan hanya berkendaraan, tapi juga langkah hidup kita Bapak Ibu Saudara. Langkah hidup kita. Kadang-kadang tawaran mau cepat, banyak dapat duit itu banyak saudara. Tawaran cepat-cepat. Ya. Kita bisa lihat saja saudara. Ya, berita-berita di televisi. Ayo. Main ini. Modal sekian, untung miliaran. Saudara. Haleluya. Berujung kerugian, berujung kebinasaan. Jangan ambil jalan pintas. Biar pelan tapi selamat. Amin. Biar kita itu naik itu kayak anak tangga, pelan-pelan, suksesnya enggak apa-apa. Tapi suatu saat kita bisa sukses juga. Pelan-pelan saudara. Nggak usah buru-buru. Mau cepat dapat untung besar. Lebih baik untung sedikit tapi lama daripada untung cepat binasa. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua akibat daripada menentang janji Tuhan. Ada akibat yang kedua, yaitu apa? Saya bacakan pada ayatnya yang ke-5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang aku rendah. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Ini kan bahasa ini saudara menyalahkan Abraham. Dia yang kasih, dia yang salahkan. Dia yang memberi Hagar. Sekarang dia bilang ini salahmu Abraham. Bahkan dia pakai nama Tuhan. Tuhanlah yang menjadi hakim antara aku Sarai dengan engkau Abraham. Itu kan aneh Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi saudara? Ketika kita menentang janji Tuhan, kemunculan akibat yang kedua adalah saling menyalahkan. Saling menyalahkan, buang salah. Bahkan tidak mau disalahkan. Ya, ketika kita ambil jalan pintas tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan. Abram, kau yang salah. Semua ini akibat engkau. Wow. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, akibatnya pertikaian, keretakan,
dalam rumah tangga. Perkelahian, keributan, ngomel-ngomel terus. Abraham, kau sudah yang salah. Abraham bilang, bukan, kau yang salah. Sama-sama saudara, tiap hari kau yang salah. Bukan, kau yang salah. Bukan, kau yang salah. Selalu terjadi hari demi hari. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bukankah kita inginkan dan rindukan rumah tangga itu saling membahagiakan? Tapi karena jalan pintas diambil, mulai salah menyalahkan. Ada investasi misalnya, ya, padahal tadinya ayo investasi, pas sudah ditipu sama orang investasi, mau bilang aku sudah yang ajak kita orang ini, ajak saya, ajak anak-anak. Ya, mau bilang bukan, kau yang duluan. Haleluya. Ibu dan bapak berkelahi, anak dibawa-bawa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak membawa segala sesuatu tanya Tuhan, tidak berdoa lagi dalam mengambil keputusan, lalu saling menyalahkan. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Akibat yang ketiga, hadirnya suasana neraka dalam rumah tangga. Di mana nerakanya saudara? Coba kita baca Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-6 ya. Bagian terakhir. Lalu Sarai menindas Hagar. Menindas. Saudara, kata menindas ini dipakai juga seperti bangsa Israel diperbudak di Mesir, sama, menindas, penindasan. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Penindasan terjadi sehingga Hagar lari. Berarti penindasan yang sangat berat saudara, sehingga seorang ibu yang mengandung ini lari, lagi mengandung ditindas. Gak kuat dia saudara, dia lari. Jadi apa rumah tangga Abraham waktu itu saudara? Neraka, penindasan. Wah, saya gak tahu sudah itu bagaimana, gak ditulis soalnya. Tapi saudara, kita bisa bayangkan aja seperti apa penindasan itu ya. Mungkin si Hagar lagi hamil, disuruh ini disuruh itu. Sudah benar yang Hagar buat, dia bilang salah. Namanya kan penindasan. Pernah nonton sinetron kan? Sinetron di TV-TV itu begitu tuh. Sudah benar dia bikin, ditindas saudara. Sudah benar dibikin, dia bilang salah, salah ini. Ah, begitu saudara. Nggak kuat si Hagar. Akibat melawan janji Tuhan, neraka. Bukan sorga di rumah Abraham waktu itu saudara. Neraka betul. Wah, neraka betul, sudah bukan sorga. Waktu kita ambil jalan pintas, rumah kita jadi neraka. Ya. Bangun melek, bicara masalah investasi bodong, saudara. Kok yang bikin tuh? Baru bangun nih saudara. Akhirnya cepat-cepat keluar dari rumah. Pulang dari rumah, belum masuk saudara, belum masuk, belum disapa lagi. Kau yang bikin tuh, kita investasi bodong ini, kita ditipu tuh. Akhirnya apa saudara? Lempar piring mungkin, ya, lempar balok lagi, baku pukul, masuk masalah baru saudara. Yang saya bahas ini rumah tangga kalau mengambil jalan pintas, bukan Abraham. Kita tidak bisa berandai-andai tentang Abraham, karena Abraham tidak dilihat, tidak ditulis detail. Tapi kita bisa membayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita pada masa saat ini saudara. Karena apa? Karena kita ambil jalan pintas, saling menyalahkan, berujung keributan. Tapi saya rindu, kita jangan ambil jalan pintas, kita ambil jalan yang lurus. Amin. Jalan yang lurus, meskipun jauh,
tapi pasti sampai dengan selamat. Meskipun lama, tetap bertahan dan setia. Sebab kita tahu jalan yang lurus pasti ujungnya menuju kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Kita lihat poin penting terakhir sebagai penutup. Pelajaran berharga dari jalan pintas ini, saudara. Bahwa yang pertama, jangan menafsirkan maksud Tuhan dengan cara sendiri. Yang kedua, ikutilah proses Tuhan dan bukan instan, bukan karbitan. Dan yang ketiga, waktu Tuhan bukan waktu kita.